Saya punya orang tua, mau saya buang, malas kenapa? Ngerepoti saya. Coba orang anak model apa begini nih? Maka ada kata-kata begini, sesungguhnya sejelek apapun rupa pun sifat orang tua kita, mereka tetap layak harus dihormati. Seperti kita memperlakukan orang tua kita, demikian pula kelak yang akan diperlakukan anak-anak kepada kita. Kalau kita nggak bisa menghargai orang tua, nggak dicontohkan, bagaimana sukses? Sudah pasti hari ini begitu saya luar biasa kek, hebat kek, nggak ada nilainya kalau orang tua. Maka orang tua tetap number one, nomor satu. Mohon dengan tenang kita dengarkan cerita yang sangat inspiratif ini. Mari putar. Pendengar yang budiman, kisah pertama yang akan segera Anda simak bercerita tentang bakti seorang cucu kepada neneknya. Sesungguhnya tidak peduli bagaimanapun rupa dan kelakuan orang tua kita, sepantasnya kita hormati, kita cintai dan kita layani mereka dengan tulus. Karena seperti apa yang kita lakukan kepada orang tua kita, demikian pula di kemudian hari perlakuan anak-anak kita kepada kita. Xiao Sun Sunzi, bakti sang cucu. Dikisarkan, tidak jauh dari sebuah hutan, seorang nenek tinggal di sebuah rumah bersama dengan anak menantu dan cucu laki-lakinya. Sang nenek, di usianya yang telah senja, ditambah keadaan fisiknya yang lemah. Sejak suaminya meninggal dunia saat anaknya masih kecil, dia seorang diri harus merawat anak dan bekerja keras menghidupi keluarganya. Keadaan si nenek yang sakit-sakitan membuat gundah hati anak menantunya. Mereka merasa terbebani dan kerepotan harus merawatnya entah sampai kapan. Anak dan menantunya pun merencanakan bagaimana caranya menyingkirkan dan melepaskan diri dari beban tanggung jawab tersebut. Suatu hari, anak dan menantu mengajak si nenek berjalan-jalan dengan alasan menghirup udara segar ke tengah hutan dengan membawa sebuah kurungan. Merasakan adanya kejanggalan, diliputi perasaan penasaran, si cucu diam-diam mengikutinya dari belakang. Sesampainya di tengah hutan, si nenek dimasukkan ke dalam kurungan dan ditinggalkan begitu saja di sana. Sepeninggal ayah ibunya, dengan sedih, si cucu segera membebaskan neneknya. Dan setelah menyembunyikan neneknya di satu tempat, dia pun pulang dengan membawa kurungan tersebut. Setelah kembali ke rumah dan bertemu kedua orang tuanya, dia berkata, "Ayah, Ibu, saya menemukan kurungan ini di tengah hutan." Kedua orang tuanya menarik napas lega dan mungkin menerka si nenek telah dimangsa oleh binatang buas. Sehingga tujuannya menyingkirkan nenek telah berhasil. Kemudian ayahnya bertanya, "Lalu untuk apa kurungan seperti ini kamu bawa pulang, anakku?" "Oh, akan aku simpan, ayah. Suatu hari nanti, apabila ayah atau ibu telah setua nenek dan sakit-sakitan pula, kurungan itu akan kupakai untuk ayah dan ibu, sama seperti sekarang ayah memperlakukan nenek." Ayah dan ibunya sangat terkejut mendengar jawaban anaknya. Mereka merasa malu dan sadar bahwa apa yang telah diperbuat adalah salah. Dan justru anaknya lah yang mengajarkan kepada mereka untuk belajar menghargai kasih orang tua dan arti tanggung jawab sebagai seorang anak. Pendengar yang budiman,
Rensen seijung cer. Hidup adalah tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap Tuhan, orang tua, keluarga. Tanggung jawab terhadap orang lain, negara, diri sendiri, dan alam sekitarnya. Jika kita hidup hanya memikirkan kepentingan dan keuntungan diri sendiri dengan mengabaikan tanggung jawab, apalagi membuat orang lain menderita, bisa dipastikan kehidupan kita akan mengalami ketidakharmonian. Pasti akan berakhir dengan penderitaan. Sejelek apapun rupa maupun sifat orang tua kita, mereka tetap layak dihormati. Seburuk apapun kondisi mereka, pantas pula kita layani dengan tulus. Kalau kita tidak bisa syausun, berbakti, mengasihi, dan melayani orang tua kita sendiri dengan baik, jangan berharap anak-anak kita kelak mau melakukan hal yang serupa kepada kita. Yes. Hidup adalah tanggung jawab terhadap Tuhan, orang tua, keluarga, tanggung jawab terhadap orang lain, negara, diri sendiri dan alam sekitarnya. Kalau kita tidak bisa syausun, berbakti, mengasihi dan melayani orang tua kita sendiri dengan baik, jangan berharap anak-anak kita kelak mau melakukan hal yang serupa kepada kita. Jadi saya ingat ajaran Konghucu, ini juga ajaran Dharma, kebenaran, Pakte, Xiao. Pertama justru bakti. Kalau kita punya bakti, akan muncul persaudaraan dan akan melahirkan satu kesetiaan, kepercayaan, sopan santun, satria, konsisten, komitmen, konsekuen, lien, kesederhanaan, takut malu. Kalau Pakte 8 kebajikan bisa dijalankan dengan baik, luar biasa pasti. Dan Xiao ditaruh nomor 1. Nah, tinggal kita cuplik aja, kita pakai. Karena saya dari kecil dididik seperti ini. Xiao, Xiao, Xiao. Maka sukses saya udah pasti karena orang tua baru bisa sukses. Ya, tolong next. Fokus pada target. Tahu dirinya, tahu kualitas, bebas miskin mental. Fokus pada target. Kekuatan komitmen. Punya komitmen untuk menjalankan apa yang telah ditargetkan. Targetkan pasti. Targetkan apa target kita. Berani menargetkan dan pegang komitmen. Lalu optimis aktif. Lukwang. Optimis dan bergerak langsung. Ada orang bilang, Pak, optimis aktif, kenyataan ekonomi sekarang berat. Justru karena ekonomi berat, Anda harus pintar melihat masalah. Di balik masalah ada jawaban. Kalau tidak punya visi, tidak punya pengetahuan, tidak punya cara, sulit. Maka bisa pakai ilmu. Perubahan. Bien. Pakai karakter. Di dalam ilmu pian tadi, ibu pian, ingwan pian. Dengan ketidakperubahan, kita lawan perubahan. Apa yang tidak berubah? Karakter. Disiplin. Tanggung jawab. Konsisten. Punya percaya diri. Bisa dipercaya. Punya kemauan. Punya keuletan. Punya kesabaran. Punya kegigihan. Itu sinjek karakter. Ibu pian dengan tidak berubah menghadapi perubahan. Yang satu lagi dengan perubahan, strategi. Pakai strategi untuk menghadapi perubahan. Mungkin strategi marketing, mungkin strategi baru, inovasi dan lain sebagainya. Berubah terus. Seperti